Ambios ini adalah karya Mbak Putri yang sudah diterbitkan oleh Coconut Books ya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan sharing mengenai buku itu. Dari mulai awal penulisan, terus kenapa sih harus Leta, kenapa sih harus Aldi, kenapa sih ceritanya mengenai putih abu-abu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Ya, saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Aisyah, saya salah satu staf dari Gramedia Bintaro Plaza. Nah, di sini saya dikasih kepercayaan untuk membawa acara meet and greet untuk buku Ambios ya, bersama Putri lagi-lagi. Nah, Mbak Putri hari ini cantik banget ya. Hari ini memakai baju berwarna hitam dengan muka yang berseri-seri ya, cantik banget. Ada seseorang mungkin di sini yang boleh berseri-seri? Hah? Ya pasti kalian semua ya yang sudah datang menyediakan waktu untuk datang, ya kan? Oke, di sini kita lihat profilnya Mbak Putri dulu. Di sini ada Papa juga, Papa. Iya, selamat siang Papa. Siang. Menunggu sang putri ya, sang putri. Iya, terima kasih ya Papa ya. Ya, penulis buku Ambios yang Mbak Putri tulis yang diterbitkan oleh Coconut. Ya, kita akan sharing hari ini. Nah, di sini saya akan membuka profilnya Mbak Putri. Nama Mbak Putri siapa yang sudah tahu? Nama asli Mbak Putri. Nah, Mbak Putri yang biasa dipanggil Mbak Putri ya, yang kita tahu Putri lagi-lagi. Nah, di buku yang ditulis Mbak Putri itu yaitu salah satunya Ambios yang diterbitkan oleh penerbit Coconut. Nah, Mbak Putri ini lahir di Jakarta, benar ya. Subuh saat kukuruyuk ya Pak ya, ayam kukuruyuk Mbak Putri keluar uwe gitu ya Mbak. Ya Pak ya. Iya. Oke. Mbak Putri lahir tanggal 27 November tahun 1996, benar? Iya. Usia Mbak Putri berarti saat ini berapa tahun? 17 tahun. Ih, pinter loh. 17 tahun tadi ya? Bukan Mbak, 21 tahun. Bercanda saya. Iya, Mbak Putri umurnya saat ini 21 tahun nanti, tapi tanggal 27 ingat kadoin Mbak Putri. Oke? Nanti dapat satu buku Ambios kata saya, bukan kata Mbak Putri. Oke, selanjutnya. Nah, Mbak Putri ini sedang menempuh pendidikan sarjana S1, benar Mbak? Universitasnya nggak mau disebut Mbak? Percaya aja ya, kita harus percaya loh ya. Di mana Mbak? Universitas Islam Negeri Jakarta. Universitas Islam Negeri Jakarta. Oke, semoga nanti lulus dengan nilai yang tinggi ya Mbak. IPK-nya tinggi dan nanti bekerja menjadi bos. Karena itu cita-citanya Mbak Putri loh, menjadi bos. Cita-citanya tinggi. Kita aminin ya. Amin. Amin. Benar. Oke. Nah, selanjutnya itu Mbak Putri ini penggila tas dan kosmetik. Benar ya Mbak ya? Iya, penggila tas dan kosmetik. Kalau wanita itu penggilanya tas dan kosmetik, benar ya? Pakai lipstik, pakai bedak pasti. Nanti kalau misalnya nggak pakai lipstik, bukan, tapi strong kayak laki-laki ya kan? Ya wajar jadinya kalau misalnya wanita itu penggilanya tas dan kosmetik. Oke. Punya cita-cita menjadi bos, tadi benar ya kan? Sering nonton film box office ya Mbak ya, sukanya ya? Iya, dan suka karaokean. Mau tes suaranya nih, cek dulu. Nah, dia Mbak Putri ini suka karaokean, juga suka nonton film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat siang dan makasih yang udah nyempetin datang ke sini. Oke, dari Mbak Putri mungkin sudah disampaikan. Mungkin rekan-rekan di sini teman-teman mau mulai bertanya, sharing, tanya aja karena memang ini kesempatan ya. Hari ini kita kedatangan Mbak Putri, kapan lagi coba, ya kan? Jadi seperti yang
kemudian kalau kalian udah baca novelnya, pasti kalian di ending itu merasa gak puas ya. Karena banyak banget komentar yang ayo kan bikin sequel gitu. Padahal aku udah ngebahagiain Aldi dan Leta gitu. Menurut aku itu udah happy ending, tapi menurut kalian mungkin itu masih kurang nyaman ya. Aku juga niatannya mau buat sequel tapi nggak sekarang, karena aku mau nyelesain ceritanya Andre dulu. Ya udah aku PHP-in tuh bacanya Andre. Mungkin abis aku wisuda kelamaan gak? Kelamaan gak ya habis wisuda ya? Kayaknya kelamaan deh Mbak Putri. Iya, jadi mungkin sequelnya itu nanti bakal di luar. Jadi setupnya itu nggak di Indonesia. Oh my god. Jadi aku juga perlu waktu buat observasi keluar, kayak yang kalau kalian udah baca di situ kan ada di mana bab di Sumba. Itu kan Sumba itu aku benar-benar observasi dulu Sumba itu kayak gimana sih, terus di Sumba itu ada apa aja sih, sampai benar-benar aku nontonin video Sumba, baca-baca artikel tentang Sumba, terus cari-cari hotel yang bagus di Sumba, pantai yang bagus di Sumba. Sama kayak gitu ya, aku mulai dari awal lagi riset gimana sih kampus yang bagus yang cocok buat Aldi dan lingkungan-lingkungan lainnya. Karena kalau bikin cerita dari tempat yang real itu lebih gampang ngedeskripsiinnya dibanding kita harus imajinasiin dan ada gambaran nyatanya gitu. Suatu hari kali aja kalian ke Sumba terus kalian ngeliat wah ini ya yang ada di novel aku. Iya, terinspirasi dari siapa? Silakan Mbak Putri, monggo dijawab. Jadi kalau inspirasi itu pasti seorang ya. Iya, cicil bukan itu. Maksudnya inspirasi seorang yang ada di buku ini ya pastinya ya, yang tertera namanya. Yo. Aku itu kan suka baca novel Christian Simamura yang metropop ke dewasa gitu. Nah, terus aku juga suka sama novelnya Wina Effendi yang cenderung ke science fiction gitu. Nah, di situ aku sempat kepikiran, aku mau bikin romance. Awalnya bener-bener mau romance, di mana adegannya nggak ada sekolah-sekolahan gitu, nggak ada. Pokoknya nggak ada yang kayak gitulah, pokoknya bener-bener romance. Kalian pasti kalau dibaca tahu romance itu gimana. Kayak gitu. Ya, dia tuh kayak gitu. Tapi aku ngeliat dari segi pembacanya yang masih anak kecil, akhirnya ceritanya itu aku belokin. Akhirnya aku gabungin lah di situ gimana kalau cerita romance tapi anak SMA, tapi romansnya itu dapet gitu. Jadi dari situ inspirasinya sih dari novel yang aku jadi dua penulis yang aku suka itu aku gabungin. Sekarang 15 juta. Ini tertulis 14, sekarang sudah 15. Yo, tepuk tangan dong. Oke, lanjutin Mbak Putri. Jadi jawabannya sebenarnya gini. Kalau ada dua nih caranya aku kasih tahu. Yang pertama, kalian itu harus sering-sering update. Misalnya sehari satu bab. Itu nanti pasti kalian masuk ke kolom news atau cerita baru gitulah. Nah, yang kedua ini yang aku lakuin. Jadi waktu aku baru gabung di Wattpad itu nggak seramai sekarang. Wattpad itu nggak terkenal sekarang. Wattpad itu kayak ya apa sih Wattpad, kalau orang lu lagi ngapain sih lihat handphone mulu lagi baca Wattpad apaan sih pasti pada gitu. Kalau dulu kalau sekarang beda lagi ceritanya ya kan. Jadi dulu tuh mungkin di satu kelas yang baca Wattpad itu cuma temen aku satu, dan gitu aku juga nanya, lu baca apaan sih? Setiap hari dia mantengin handphone mulu kan, kita kepo kan yang lagi nonton apa gitu. Terus ternyata lagi baca Wattpad apaan sih? Ini cerita-cerita novel-novel. Nah dari situ gue jadi baca, jadi ada dua tuh di kelas, ada dua. Pas itu aku kepikiran bikin cerita, kenapa sih? Karena aku lihat yang bikin cerita di Wattpad pasti followers banyak, ya kan? Ya benar. Nah pasti kalian juga ingin punya followers banyak dong, ya kan? Nah aku juga sama kayak gitu. Untuk kuliahnya gimana Mbak? Apakah sampai saat ini tetap lancar? Nggak ada bolos kelas atau apa gitu? Gimana? Enggak sih, kalau untuk kuliah itu beneran, kalau kuliah itu ya emang nomor satu. Jadi aku ngerjain tugas dulu, habis ngerjain tugas baru deh aku ngerjain itu lanjutin nulisnya. Nah ini salah satu penulis yang memang harus kita contoh ya.
mana kewajiban, dan memang ini salah satu kewajiban bagi Mbak Putri juga. Jadi dia mementingkan dulu pendidikan, dia selesaikan memenuhi pendidikan, lalu dia melanjutkan yang jadi hobinya. Nah ini untuk penulis, buat close dulu dong, sebagai penulis seperti ini harus di close, ya kan? Mbaknya sana juga penulis, mbaknya pasti mengalami hal yang sama ya Mbak ya, tetap melalui seperti ini. Kak, mau nanya, kenapa kepikiran pengen ambil ini dikiserin? Kenapa nggak langsung dituntasin aja di satu buku itu? Nah lo, buatnya aja 1 tahun, Mbak, apalagi dituntasin ya. Ya enggak lah, semoga nanti bulan depan kepikiran. Yuk. Mungkin kenapa sequel ya? Kenapa ada sequel ya? Karena kalau aku dijadiin satu buku itu pasti nanti bakal panjang. Kalian pasti pernah lihat kan buku yang tebal, pas kalian buka tulisannya kecil-kecil. Itu tuh nggak bakal kayak enak dibaca, kalian juga kayak nggak dapet rasanya. Iya, Jadi mendingan kalian tahan nafsunya dulu. Nafsunya ditahan dulu. Akhirnya penerbitan, kalian baca dulu lah Ambrosia gitu. Tapi oke. Tapi ternyata Ambrosia itu aku salah jalan. Ternyata cerita Ambrosia itu cerita yang berat banget. Ternyata aku mau bikin cerita yang ringan, tapi itu malah cerita berat banget. Jadi sampai sekarang aku belum lanjutin. Jadi oke, kalian baca aja, yang belum baca jangan lupa baca Ambrosia. Oke, itu jangan lupa baca, yang belum baca silakan baca, yang belum punya bukunya, sih ya bro. Itu bukunya dijual di Gramedia, silakan transaksi di kasir kami ya, di situ promo ya. Ya makasih kalau nggak ada yang mau beli. Bercanda ya, nanti kalau yang belum punya bukunya silakan di Gramedia tersedia, stok masih ready banyak, nanti silakan langsung transaksi. Tepuk tangan teman-teman, bareng-bareng. Yeay. Crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up